Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi wasallam. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu bermuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dan juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam Islam ada banyak ibadah, tentu juga banyak kaifiyahnya, tata caranya, dengan segala kemuliaan, keistimewaan dan keutamaannya masing-masing. Ada ibadah yang tidak terikat dengan tempat, waktu, keadaan serta jumlah, yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ibadah yang tidak terikat dengan tempat, waktu, keadaan serta jumlah. Tidak terikat dengan tempat dimanapun tempatnya, tidak terikat dengan waktu kapanpun waktunya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam, mau sepertiga malam, atau waktu fajar, atau waktu subuh. Tidak terikat dengan waktu, juga tidak terikat dengan keadaan, qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Juga tidak terikat dengan waktunya, keadaannya, tempatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain daripada membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran harus dengan suci daripada hadas besar, dari haid maupun nifas, ataupun juga dalam keadaan junub. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap amal ibadah kita yang kita kerjakan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala, Allah sertakan dengan ampunannya karena kasih sayang Allah, termasuk zikir kepada Allah. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Juga ada, wahai saudaraku, ibadah yang wajib kita lakukan dalam sehari semalam 5 kali kita mengerjakannya, yakni sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu keistimewaannya satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa agung Isra dan Mi'raj, dan termasuk ibadah yang paling pertama kali diperiksa di hari kiamat nanti sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah hamba Allah yang paling pertama kali diperiksa di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Sebelum amal ibadah yang lainnya, maka sholat yang paling pertama kali diperiksa. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula amal ibadah yang lainnya. Apabila sholatnya rusak, maka rusak juga amal ibadah yang lainnya. Di samping pahala yang besar dengan kita menjalankan ibadah sholat, karena kasih sayang Allah, Allah juga sertakan dengan ampunannya. Setiap kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dosa-dosa kita. Seperti halnya kita umpama mandi 5 kali dalam sehari, maka tentulah bersih tubuh kita. Maka juga demikian dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan, maka Allah bersihkan kita dari dosa-dosa kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, juga demikian dalam Islam ada ibadah. Kalau tadi adalah sehari 5 kali, ada juga yang sifatnya dalam seminggu sekali.
Apa itu ibadah seminggu sekali yang wajib kita lakukan? Wabil khusus bagi kaum laki-laki adalah melaksanakan salat Jumat. Maka juga demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala karena kasih sayangnya tidak hanya Allah beri pahala dengan melaksanakan salat Jumat, tapi juga Allah sertakan dengan ampunannya. Al-Jum'atu ila Jum'ati kafarratul lima bainahuma. Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, di antara keduanya ada kafarah, penebus bagi dosa-dosanya. Itu ibadah seminggu sekali, yakni sholat Jumat. Maka bagi kaum laki-laki jangan pernah meninggalkannya, apalagi 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, maka kutiba minal munafikin, maka dia dicap sebagai orang yang munafik. Al munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan orang yang munafik akan dilempar dalam neraka jahanam yang paling bawah dari neraka jahanam. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita laki-laki jangan pernah meninggalkan salat Jumat dengan sengaja, apalagi 3 kali berturut-turut. Kemudian juga ada ibadah yang wajib kita lakukan sebulan penuh dalam setahun, hanya sebulan penuh, yakni melaksanakan puasa Ramadan. Maka dengan puasa Ramadan tidak hanya ganjarannya yang besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, as-saumul li wa ana ajzi bih, puasamu untukku, aku yang memberikan ganjarannya. Allah yang tahu besaran ganjaran daripada ibadah puasa Ramadan. Tapi karena kasih sayang Allah, Allah juga sertakan dengan ampunannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Itu ibadah sebulan penuh dalam setahun, hanya sebulan penuh. Juga ada ibadah yang wajib kita lakukan setahun sekali, wahai saudaraku. Apa ibadah yang wajib kita lakukan setahun sekali? Ya, ini membayar zakat. Membayar zakat punya juga keistimewaan. Di samping pahala yang besar, karena kasih sayang Allah, Allah sertakan juga dengan ampunannya. Karena salah satu keistimewaannya adalah tuhratul lisaimi minal lagwi warrafas, mensucikan orang-orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang sia-sia, perilaku-perilaku yang buruk, maka diampuni dosa-dosanya. Ini ibadah setahun sekali, yakni membayar zakat fitrah. Ada juga ibadah yang wajib kita lakukan dalam seumur hidup kita, wajib sekali melakukannya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakannya, yakni melaksanakan ibadah haji. Maka juga demikian, ibadah haji punya keistimewaan dan ganjaran yang demikian besarnya. Orang yang melaksanakan ibadah haji bisa mencapai haji yang mabrur, maka balasannya tidak lain hanyalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya ganjaran, bahkan Allah sertakan dengan ampunannya. Orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak berperilaku dengan rafas, mereka tidak melakukan kefasikan, maka kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dia baru lahir dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan bersama saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dimanapun dia berada, dari negara manapun dia untuk melaksanakan ibadah hajinya ke Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan bersama berangkatnya dengan selamat, melaksanakannya dengan diberi kemudahan dan selamat sampai pulang ke tanah airnya membawa hajjam mabrura wa sya'iyyam mashkura wa dzamban maghfura. Dan kita yang mendoakannya mudah-mudahan pun juga bisa menyusul melaksanakan ibadah haji ini, melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, sehingga kita pun juga mendapatkan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.